Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ammal i'tidalu qa'ima fa innaha huwa musulun bisakhsi wal qalbi baina yadayillah azza wa jal tambihan ala ilzamil qalbi at-tawadu'a wat-tazallula wat-tabarru'a anit tara'usi wat-takabburi ma'a zikri khataril qiyam baina yadayillah azza wa jal fi haulil muttala' indal ardi lissu'al. Dan adapun berdiri tegak, sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu disyaratkan kita berdiri tegak bagi yang mampu berdiri. Nah, berdiri tegak itu adalah menghadap dengan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita mengucapkan takbir Allahu Akbar itu, bahwa kita menyadari, ingat bahwa kita ini sedang berdiri tegak di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menjagakan atas melaziminya hati akan sifat tawadu dan hina dan bersih daripada ketinggian dan takabur. Jadi di waktu kita menghadap Allah itu, hati dan tubuh kita merasakan tentang kerendahan diri kita, kehinaan diri kita, dan terlepasnya kita dari merasa tinggi dan besar. Ma'azikri khataril qiyam, serta mengingat akan dahsyatnya berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, ketika kita dihisab, ketika kita dihadapkan untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdiri kita di dalam sembahyang itu, kita bayangkan bahwa adalah berdirinya kita di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Nah, jadi itu yang mesti kita hadirkan sebelum Allahu Akbar itu. Karena ini membantu, sangat membantu untuk khusyuknya hati di dalam sembahyang itu. Wa'lam fil hal annaka qa'imun baina yadayillah azza wa jal wa huwa muttali'un alaik. Ketahuilah pada ketika itu engkau sedang berdiri di hadapan Allah, dan Allah maha mengetahui atas engkau, mengetahui isi hati engkau. Apakah kita ini bujur-bujur menghadap Allah, atau kita ini kadang menghadap Allah? Nah, Allah tahu. Fakum baina yaday qiyamaka baina yaday ba'di mulukiz zaman in kunta ta'jizu an ma'rifati kunhi jalalih. Maka berdirilah engkau di hadapan Allah sebagaimana engkau berdiri di hadapan raja-raja dunia, jika engkau tidak mampu mengenali tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, kayak apa seorang pegawai berdiri di hadapan tuannya, kayak apa seorang pasukan berdiri di hadapan komandannya. Nah, tentu mereka berdiri tegak, lurus, tunduk dan menunggu perintah daripada tuannya.
Nah, kalau kita belum mampu mengenali Allah, maka bayangkanlah seperti itu. Nah, jadi itu yang dihadirkan dalam hati kita waktu kita siap hendak mengucapkan Allahu Akbar itu. Nah, bila kita mampu demikian, nah maka takbir kita itu mudah. Takbir kita nyaman, Allahu Akbar. Nah, sebab kita sudah menghadirkan hati terlebih dahulu. Nah, kadang mau lagi takbir 2-3 kali, 4 kali, berulang-ulang takbir. Itu satu pertanda bahwa sebelumnya itu kada biris. Nah, sebelumnya kada biris masuk kebanyakan yang diingatakan. Kalau Allahu Akbar asa kada pas. Karena kada ada persiapan sebelumnya. Kalau sudah siap demikian, kita berdiri di hadapan Allah, kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, kita berdiri dalam keadaan hina dan terlepas dari kesombongan kita, maka kita akan mudah mengucapkan Allahu Akbar. Wa amman niyatu, adapun niat, fa'azim maka bercita-citalah engkau ala ijabatillah azza wa jal bimtisali amrihi bis salah wa itmamiha raja'an li thawabihi wa khawfan min iqabihi wa talaban lil qurbati minhu mutaqallidan lil minnati minhu bi iznihi laka fil munajah ma'a kathrati isyanik. Adapun niat, itu artinya hendaklah kita bercita-cita untuk memperkenankan apa yang diperintah oleh Allah dan menyempurnakannya. Semata-mata mengharapkan pahala, takut dari siksanya, menuntut kedekatan dari Allah, merasakan nikmat daripadanya, dengan diizinkannya engkau munajat kepadanya padahal banyak maksiat engkau kepadanya. Jadi fa'azzim bi nafsika qadra munajatih, maka besarkanlah dalam diri engkau itu kadarnya munajat ini. Jangan menganggap bahwa yang kita hadapi ini sesuatu yang biasa, jangan kita menganggap sesuatu yang inting. Nah, besarkan yang kita munajah kepadanya itu. Wanzur man tunaji, tengoklah, pikirkanlah orang yang kamu munajat itu siapa. Wa kaifa tunaji, bagaimana engkau cara munajat kepadanya. Wa bimaza tunaji, dengan apa engkau munajat kepadanya. Jadi niat itu bukan hanya sekedar aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat itu, tapi sebenarnya dalam niat itu kita ada kandungan-kandungan yang mana di waktu berniat itu kita akan bersedia untuk menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hadza, dan ketika ini yang bagi ayyaraka jabinuk minal khajal wa tarta'ida faraisuk minal haibah wa yasfarra wajhuka minal khawf. Dan ketika demikian, ketika engkau tahu bahwa engkau munajat kepada Allah, bahwa yang engkau hadapi ini adalah zat yang maha agung, yang maha mengetahui, nah ketika itu semestinya berkeringat dahi engkau daripada malu, bergetar persendian engkau dari karena takut, dan kuning pucat wajah engkau daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammat takbiru, adapun takbir, berdiri tegak, sudah berdiri tegak kita ma'andak niat usalli fardal apa, nah hanya Allahu Akbar. Fa iza nataqa bihi lisanuka fa yambagi an la yukadzibahu qalbuka, apabila menuturkan dengan Allahu Akbar itu lisan engkau, maka semestinya bahwa tidak mendustakan akan lisan itu oleh hati engkau. Ini mulut kita ini sudah mengucap Allahu Akbar, bahwa Allah Maha Besar. Nah, ucapan Allahu Akbar itu hendaknya jangan didustakan oleh hati kita.
hati kita hendaknya mengakui juga Allah itu maha besar. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru min Allah subhanahu aw kana hawaka aghlaba 'alaika min amrillah azza wa jal wa anta atwa'u lahu minka lillahi ta'ala faqad ittakhaztahu ilahaka wa kabbartahu. Apabila ada dalam hati engkau itu sesuatu yang lebih besar dari Allah. Nah, bila ada dalam hati engkau sesuatu yang lebih kamu agungkan selain Allah, bila ada sesuatu dalam hati kamu yang lebih kamu hormati dari selain Allah, kita boleh aja bahkan dituntut menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati atasan, itu disuruh. Tapi semuaan itu mesti kita letakkan bahwa Allah yang paling, yang lebih dihormati dari segala-galanya. Nah, sehingga perintah siapapun apabila itu bertentangan dengan Allah mesti dikalahkan. Kepentingan siapapun bila bertentangan dengan hukum Allah mesti dikalahkan. Nah, itu orang yang benar-benar mulut dan lisan mengucap Allahu Akbar. Apabila mulut saja Allahu Akbar, hatinya kada, nah kena kadang-kadang ada untuk menyenangkan ini terlanggar perintah Allah. Karena kada nyaman lawan si fulan, tagawi nang haram. Nah, ini berarti Allahu Akbar itu di mulutnya. Rasulullah sudah mengatakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Kada boleh kita taat lawan makhluk. Bini wajib taat lawan laki. Kalau itu kada maksiat. Kalau si laki ini menyuruh maksiat, si bini kada boleh tunduk patuh lawan si laki itu. Kada ada alasan durhaka. Si laki ini membawai maksiat, jenam bini kok udah hendak baik durhaka, inya nang durhaka lawan Allah Ta'ala, kada si bini kada. Karena ini sudah melanggar hukum Allah. Umpamanya jarna laki, umanya ingkang tu ganti pengrambut bahabang sepalih umpamanya. Bah jangan bini aku kada hakun. Baik tu durhaka lawan aku. Seorang nang durhaka menyuruh bini maksiat. Nah, jadi kalau Allahu Akbar itu artinya Allah yang maha besar, kada ada yang ditaati selain Allah. Taat yang lain boleh asal kada bertentangan dengan Allah. Nah. Kuitan kah, orang tua kah, atasan kita kah, siapakah bila menyuruh kita anggaran maksiat, jangan mau. Bilanya mau berarti mendustai seorang Allahu Akbar yang hari-hari diucapkan dalam sembahyang itu. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbar min Allah subhanahu, jika dalam hati engkau sesuatu yang lebih besar dari Allah, au kana hawaka aghlaba 'alaika min amrillah azza wajal, atau hawa nafsu engkau lebih menang daripada perintah Allah. Nah, kita kadang-kadang lebih mengutamakan hawa nafsu dari Allah. Bila nafsu nih hendak gawi biar dilarang Tuhan enggak. Nah, ini sudah nyata menuhankan hawa nafsu kita. Hendak makan itu, hendak nukar itu, duitnya kada ada, berhutang. Siapa nah pun mau hutangi, berbunga biar berbunga asal ada beisi. Nah, ini orang yang tunduk lawan hawa nafsu. Orang yang berdusta hari-hari lawan Allah, yang berpada Allahu Akbar itu dustainya. Lawan hawa nafsunya pun lebih besar hawa nafsunya daripada Allah. Orang yang macam ini hendak memakai pakaian ini, nafsu nih, pakai itu bagus. Oh, Tuhan melarang memakai itu, kada boleh di Tuhan. Baik pakai kada apa-apa, pakai. Nah, ini orang yang menuhankan hawa nafsunya. Au kana hawaka aghlaba 'alaika, atau hawa nafsu engkau lebih menang atas engkau dari perintah Allah. Wa anta atwa'u lahu minka lillah ta'ala, engkau lebih patuh bagi nafsu daripada engkau ketimbang Allah. Faqadittakhaztahu ilahaka, engkau menjadikan hawa nafsu Tuhan. Wa kabbartahu, engkau besarkan dia.
Jadi fayakunu qauluka Allahu Akbar, maka perkataan engkau Allahu Akbar itu kalaman bil lisanil mujarrad, hanya perkataan lisan semata-mata. Perkataan lisan semata-mata. Wa qad takhallafal qalbu an musa'adati, dan sungguh menyalahi hati daripada mendukung pernyataan lisannya itu. Wa ma'azamal khatar bidzalik, alangkah berbahayanya seperti ini. Alangkah berbahayanya, besar bahayanya. Alaulat taubah, jikalau kita kada tobat, wal istighfar, kada minta ampun, wa husnuzan, berbaik sangka, bikaramihi subhanahu wa afwi, dengan kemurahan dan maafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita menunaikan hawa nafsu, menunaikan kehendak orang, walaupun itu maksiat, nah berarti ucapan kita Allahu Akbar itu belum cocok lagi, belum cocok. Maka dalam sembahyang banyak benar Allahu Akbar ini, hingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena ruku Allahu Akbar, hendak sujud Allah. Berapa kali dalam sembahyang itu kita kada jujur lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma du'aul istiftah, adapun doa iftitah, fa awwalu kalimatihi qauluka, awal kalimat doa iftitah itu perkataan engkau, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah itu doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Artinya aku hadapkan wajahku bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Walaisal muradu bil wajhi al wajh az-zahir, bukan dimaksud dengan wajah itu muha nang zahir ini, bukan. Dimaksud dengan wajah itu bukan wajah yang zahir ini. Fa innaka idzan wajjahtahu ila jihatil qiblah, bahwa engkau ketika itu menghadapkan wajah yang zahir ke jihad kiblat. Wajah yang zahir ini kita hadapkan ke jihad kiblat. Sedangkan ucapan kita, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Nah sedangkan wallah subhanahu yataqaddasu an tahuddahul jihad, sedangkan Tuhan maha suci bahwa dia dibatasi oleh jihad, hatta tuqbila, sehingga engkau bisa menghadap biwajhi badanika alai, dengan wajah badan engkau atasnya. Jadi kada mau mengarti aku hadapkan wajahku bagi Tuhan, pasti bukan wajah ini, karena wajah ini kaki kiblat hadapnya. Yang dimaksud itu wajah hati. Wajah hati jangan ke kiblat, kepada nang ampunnya kiblat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci daripada terbatas oleh jihad. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu Tuhan kada ada urusan itu. Maka ya apa Tuhan kada berjihad? Di mana? Nah, Tuhan itu sudah ada sebelum adanya jihad. Tuhan sudah ada sebelum adanya penjuru-penjuru ini. Belum ada kiri kanan muka belakang, Tuhan itu sudah ada. Tuhan yang maulah kiri kanan muka belakang itu. Dahulu kan ada kiri kanan, kan ada atas bawah. Tuhan sudah ada. Dan adanya Tuhan seperti dahulu sekarang sama. Nah, kalau dahulu Tuhan itu kada ada jihadnya, sekarang pun Tuhan kada ada jihadnya juga. Amun dipadahkan kita menghadap Tuhan, berarti kita Tuhan itu berjihad, berarti di Makkah itu andaknya, nah kada mau itu. Jadi dimaksud ini adalah wajah hati. Wa innama wajhul qalbi huwa alladhi tatawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ard, hanya saja wajah hati yang engkau hadapkan dengannya kepada pencipta langit dan bumi. Panzur ilaih, maka tengoklah kepada wajah hati itu.
waktu kita mengucapkan aku hadapkan hatiku kepada Allah, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan pencipta langit bumi. Tengok bang, amutawajjihun ila amani, apakah hati itu berhadap kepada angan-angannya, wahammihi keinginannya, bil bait di rumah, wasuk di pasar. Waktu kita mengucap aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan, tengok bang, bujurlah hati waktu mengucapkan itu kepada Tuhan. Apakah rumah ke pasar, muttabi'un lisyahawat, mengikut bagi syahwatnya, au muqbilun ala fatiris samawat, atau menghadap Tuhan pencipta langit. Nah, wa iyyaka an takuna awwala mufatahatika lil munajat bil kadzib, dan aku takuti engkau bahwa engkau awal-awal mulai untuk munajat dengan dusta. Muntung mengaku nih, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan, bujur garang kepada Tuhan waktu mengucapkan itu nah. Walayyan sarifal wajhu ilallah ta'ala illa binsirafi amma siwa, dan tidaklah terarah wajah hati kepada Allah melainkan dengan memalingkannya dari selain Allah. Pajtahid fil hal bi sarfihi ilai, maka bersungguh-sungguhlah ketika mengucapkan wajah tu wajhi itu pada mengarahkan hati kepada Allah. In wa in ajasta anhu ala dawam, jika engkau tidak mampu selama-lamanya hati itu menghadap Allah, fal yakun qauluka fil hal shadika, maka adalah perkataan engkau itu benar. Artinya kalau dalam sembahyang tuh kadakawa misalnya menghadapkan hati kepada Allah, barang waktu mengucap wajah tu wajhi itu, supaya jangan mendustai. Nah, kalau kita aku hadapkan wajahku kepada Allah tapi hati kita menghadap ke lain, itu mendustai ngarannya. Jakanya kawa mulai awal sembahyang sampai akhir selalu berhadap kepada Allah, ini hati kita. Nah kalau kada kawa waktu wajah tun itu barang menghadap Allah, supaya jangan mendustai Allah artinya. Nah wa idza qulta, bila engkau mengata hanifan muslima, hal keadaan cenderung musliman muslim, payam bagi sayugianya ayyahtura bibalik, bahwa terlintas di hati engkau annal muslim huwallazi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Pengertian musliman itu kada cucuk diucapakan amun kita suka mengganggu orang, baik dengan tulisan, baik dengan kata-kata, baik dengan anggota tubuh. Karena muslim itu artinya huwallazi salimal muslimun min lisanih wa yadih. Muslim itu orang yang selamat orang Islam dari ucapan dan tangannya. Nah, jadi kita mau mengaku nih dalam iftitah itu mengaku hanifan muslima, kita nih orang yang condong meninggalkan agama lain menjadi seorang muslim. Bukan muslim itu artinya orang Islam yang mengucap dua kalimat syahadat, kada. Arti muslim di situ orang lain selamat dari kejahatan kita. Selama ini muntung ketujuh menyambati orang, menyambati kesalahan orang. Ada usah membaca hanifan musliman diliong aja. Hanifan muslimah. Ya, muntung katanya nyambati orang, mengeritik orang gawian. Itu kada muslimah. Hanya orang lain ada terganggu dengan ucapan kita itu, dengan tulisan kita, dengan tangan kita, kaki kita. Fa illam takun kadzalik kunta kadziba, jikalau engkau tidak seperti itu engkau berdusta. Kadziba, mengaku muslim tapi masih mengganggu orang itu berdusta. Fajtahid fi anta azima alaih, bersungguh-sungguhlah pada bahwa mencita-cita engkau atas yang demikian fil istiqbal, pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita baca juga hanifan muslimah, selama ini masih mengganggu orang, nah baniat barang imbah ini kada lagi.
wa tandama ala ma sabaq, dan menyesali yang dahulu minal ahwal, daripada keadaan-keadaan. Wa idza qulta, bila engkau mengata, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku tergolong orang-orang musyrik. Fa akhtir bibalik, maka munculkan di hati engkau asyirkal khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik itu artinya bukan hanya orang yang menyembah berhala, bukan hanya syirik itu orang menyembah matahari, tapi ada syirik yang halus, yang kecil, tersembunyi. Kaman yaqsidu bi ibadatihi wajh Allah wa hamdan nas, seperti orang yang mengkasat dengan ibadahnya karena Allah dan pujian manusia. Nah, itu syirik juga ngarannya, menyekutukan Allah. Fakun hadiran muttaqiyan min hadzal syirki, jadilah engkau takut menghindar dari ini syirik. Wastas'ilil khajalah fi qalbik, rasakanlah malu dalam hati engkau. In wasabta nafsaka, jika engkau mensifatkan diri engkau bi annaka lasta minal musyrikin, bahwa engkau bukan musyrik, min ghairi bara'atin an hadzal syirik, dari ketiadaan lepas dari ini syirik. Selama masih riya, artinya selama masih riya kita mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang syirik, mestinya kita ada malu mengucapkan itu, karena kada sesuai dengan praktik hidup kita hari-hari. Nah, Fa'inna isma syirik, karena ngarannya syirik itu yaka'u jatuh alal kalil, sedikit syirik jua, wal kasir minhu, banyak daripada syirik ya syirik jua. Wa idza qulta, bila engkau mengata mahyaya wa mamati lillah, hidup matiku untuk Allah, hidup matiku untuk Allah. Kan doa epitah ini harapan isinya semuaan pengakuan doa epitah ini. Bepadah kita muslim di situ, bepadah kada syirik, bepadah pulang hidup matiku untuk Allah. Fa'lam anna hadza halu 'abdin mafqudin li nafsihi mawjudin li sayyidih, bahwa ini keadaan orang yang hilang bagi dirinya, ada untuk tuannya. Orang yang mengatakan hidup matiku itu untuk engkau, itu orang yang sudah hilang dirinya, yang ada hanya tuannya. Wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa ragbatuhu fil hayat wa rahbatuhu minal maut li umuri dunya lam yakun mulaiman lil hal. Bahwa itu ucapan hidup matiku itu untuk Allah, jika ucapan itu timbul dari orang yang senangnya, marahnya, berdiri berduduknya, kegemarannya pada dunia, takut dari mati karena dunia, tidaklah sesuai keadaannya. Jadi orang yang hidupnya untuk Allah itu artinya orang yang selalu beribadah kepada Allah. Kalaupun dia lakukan yang boleh, itu pun niatnya niat yang baik karena Allah. Nah, ini beribadah. Kalau menggawi makan, makannya untuk ibadah. Kalau inya guring, guringnya supaya nyaman beribadah. Nah, ini orang yang hidupnya untuk Allah. Nah, amun kita kadaka itu sebenarnya kada sesuai dengan, mungkin kita masih suka dengan dunia, sedih dengan dunia, takutan mati karena kehilangan dunia, itu bukan karena Allah ngarannya hidup matinya. Nah, jadi wa idza qulta mahyaya wa mamati lillah. Tapi kada demikian, lam yakun mulaiman lil hal, maka tidaklah sesuai bagi keadaan itu. Nah, jadi itulah kalimat-kalimat doa iftitah yang mesti kita pahami, yang apabila selama ini belum sesuai, maka kita niatkan di hati kita untuk mensesuaikan di belakang hari. Nah, paling kada itu. Kalau selama ini kita masih belum muslimah, nah maka kita bercita-cita sesudah ini jadi orang muslimah. Selama ini kita belum lepas dari syirik, nah sesudah ini kita berniat akan lepas dari syirik.
Selama ini kita belum lagi mati hidup untuk Allah. Nah, waktu itu kita hendaknya berniat satu saat akan menjadi orang yang hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa idza qulta, bila engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apa yang dimaksud dengan a'udzubillah itu? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك